Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama. Kali ini kita akan membahas laporan tahunan dari sebuah emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia dan sudah melaporkan laporan tahunan mereka tahun 2023 yang sudah diaudit oleh auditor independen, akuntan publik ya. Yang kita bahas kali ini adalah PBSA, Paramita Bangun Sarana. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin menyampaikan seperti biasa bahwa analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi. Tiap investor itu punya pemikiran, cara, dan sistem mereka masing-masing. Oleh karena itu, sistem Anda lah yang menjadi utama, dan apa yang saya sampaikan ini adalah bahan pertimbangan atau sebagai bahan edukasi saja. Kemudian yang saya sampaikan ini juga adalah dengan tujuan untuk mengetahui apakah kita bisa masuk untuk berinvestasi atau belum ya. Baik, sebelum kita membahasnya kita cek dulu PBSA itu apa ya. PBSA itu apa? Seperti biasa, Paramita Bangun Sarana ya. Harga sekarang 296. Kita cek lagi di sini apa ya. Saya cari bagian pertanyaan, biasanya kan ada ya, cukup panjang. Kok tidak ada pertanyaannya? Coba kita ke atas lagi. Oke, kalau tidak ada kita cek langsung ke ini dia. PBSA bergerak di bidang apa? Kegiatan usaha yang dilaksanakan perseroan meliputi konstruksi bangunan sipil, pemasangan tiang pancang, struktur bawah, struktur baja atau beton, dan struktur atap dan dinding, pembangunan infrastruktur, pemerataan jalan, pemadatan, pembuatan fondasi, pekerjaan mekanikal, pemasangan mesin, pemasangan pipa, dan lain-lain. Jadi sektornya adalah konstruksi ya. Bergerak di dalam bidang konstruksi bangunan sipil, pengembangan infrastruktur, proyek mekanikal, dan proyek kelistrikan. Berdiri 27 November 2002. Coba kita cek websitenya. Oke, projectnya banyak ya. Ada refinery, oleochemical, biodiesel, ada juga pembangkit listrik, jetty, tank, palm oil mills, ESBL, high rise building. Banyak ya. Ternyata setelah di dalam ini banyak ya. Oke, jadi intinya tadi pembuatan konstruksinya ya. Konstruksinya, proyeknya ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan. Yang pernah bekerja sama perusahaan-perusahaan ini ada juga ya. Oke, proyeknya. Baik, kita cek lagi tadi. Refinery itu seperti apa? Di Sumatera dan Jawa ya. Refinery itu mungkin pemurnian ya, pemurnian apa maksudnya ini, pemurnian minyak kelapa sawit ya. Kayak oleochemical, Lubuk Gaung, oleh Energi Sejahtera Mas, Sinar Mas. Mungkin maksudnya mereka membangun bangunannya ya, membangun bangunannya. Jadi bangunannya bukan punya mereka membangunnya ya. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke sahamnya. Kita cek dulu. Perusahaan ini sudah melaporkan laporannya ke IDX dan oleh
beberapa sekuritas sudah didapatkan data, dan data yang mereka kumpulkan itu kita olah lagi seperti hasil berikut ya. Dari semua data ini analisa kita berdasarkan harga yang ada itu di harga 296 ya. Patokannya 296. Nanti bisa saja berubah-ubah ya. Baik, dari semua kesimpulan di sini yang menjadi kelebihan perusahaan ini adalah valuasinya sangat murah, artinya harga sekarang sangat murah, dividennya besar ya. Kemudian dana yang dimiliki untuk bayar hutang itu sangat besar, 311% dari hutang. Kemudian hutangnya juga kecil. Kemudian saham yang beredar di masyarakat sangat kecil. Jumlahnya itu hanya sekitar mencukupi free float ya, 7,5%. Dia mencukupi free float ya. Yang menjadi concern ini ada dua ya, ada dua yang menjadi concern. Yang pertama, perusahaan ini karena mungkin ya, ini mungkin karena perusahaan ini karena dia sangat bagus, mungkin kita agak sedikit terlambat, istilahnya gini, bukan terlambat, karena perusahaan ini dilihat bagus, otomatis dihargai di atas dari nilai perusahaannya, hampir 50%, hampir separuh di atas dari nilai perusahaannya sudah. Tetapi dari segi keuntungan ya, perusahaan ini masih dianggap murah valuasinya ya, masih bisa kita mendapatkan keuntungan. Bisakah beggar? Bisa, tapi beggarnya mungkin lamban, tidak masalah karena tercover oleh dividen yang besar. Kemudian satu concern lagi bahwa seluruh sahamnya ini berbentuk non warkat atau berbentuk digital semua. Pengendali bisa saja trading, tetapi kalau melihat jumlah yang beredar di masyarakat hanya 8%, berarti memang bentuknya digital tapi tidak di apa-apai. Sampai saat ini tidak, pengendali tidak melego saham mereka ya. Baik, sampai di sini simpulan saya untuk perusahaan ini adalah bahwa perusahaan ini layak investasi. Perusahaan ini layak investasi kalau menurut saya pribadi ya. Tinggal selanjutnya adalah kita harus mengkonfirmasi data perusahaan yang bagus ini dengan kondisi GCG-nya ya. Kita lanjut, kita cek GCG-nya ya. Bila GCG-nya bagus, artinya perusahaan ataupun pengendali ataupun direksinya tidak ada bermasalah, kita cek di website misalnya tidak ada berkasus hukum, maka valuasi ini dikuatkan oleh GCG yang baik. Tapi kalau mereka ada berkasus hukum, maka sebaiknya kita menghindari ya. Jadi dari data-data yang kita dapat, perusahaan ini sangat bagus ya, prospektus, dan bagi investor ini termasuk yang aman ya. Tetapi kita perlu juga langkah terakhir mengecek apakah GCG-nya baik, dan itu tugas kita semua ya. Karena untuk tugas yang seperti itu silahkan lakukan masing-masing ya, karena itu ada hubungannya dengan kasus, maka kita harus melakukan analisa sendiri-sendiri ya. Jadi simpulannya sekali lagi, perusahaan ini bagus, tinggal kita melihat GCG-nya dan selalu dipantau bagaimana kondisi jumlah saham yang ada, apakah dilego atau tidak. Oke, demikian pembahasan kita. Oke,
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.